Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alat dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah pemirsa Pakak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman dan Islam yang sampai hari ini masih menancap dalam kalbu kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu berzikir, dan Allah baguskan ibadah kita dalam rangka mendapat ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan seluruh pengikut Muhammad yang tetap istiqomah sampai akhir zaman. Pemirsa Pakak TV rahmati Allah Subhanahu wa taala, di episode yang ke-25 ini kita coba sebuah tema tentang pemimpin, bahwa hamba kita semua ini adalah hamba Allah. Kita ini adalah seorang pemimpin yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada para malaikat sebelum penciptaan Adam, sebelum penciptaan manusia, Allah mengumpulkan malaikat dan Allah mengatakan, sesungguhnya aku menciptakan khalifah di muka bumi ini, yaitu Adam. Disitulah mulai terjadi dialog dari malaikat kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau mau menciptakan manusia? Apakah nanti di dunia itu, di bumi itu tidak akan bertengkar, perang, menumpahkan darah, saling membunuh? Bukankah aku ini para malaikat sudah bertasbih kepadamu, kata malaikat. Dan singkat cerita, Allah memerintahkan semua untuk hormat kepada Adam sebagai dalam bentuk sujud hormat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya malaikat semuanya sujud hormat atas perintah Allah kepada Adam. Kecuali iblis. Iblis merasa senior, dia merasa lebih baik daripada Adam. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul, setidaknya yang wajib itu adalah 25 nabi dan rasul. Dan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup nabi dan rasul. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipintai pertanggungjawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus kita di muka bumi ini. Allah lahirkan kita di muka bumi ini. Setiap kita ini punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa nikmat kehidupan ini bukan gratis, tapi ada pertanggungjawab. Untuk apa kamu kuberikan kehidupan? Kamu menjadi manusia di dunia ini dengan segala nikmat, dengan fasilitas yang lengkap, semua telah aku sediakan, kata Allah. Apa yang kau lakukan? Kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah aibudullah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita akan bertanya kepada diri kita, sejauh mana ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anak kita punya tanggung jawab sebagai anak. Apa yang sudah kita lakukan sebagai anak? Sebagai ayah, sebagai orang tua, apa tanggung jawab kita sebagai orang tua? Seorang ibu juga begitu, bagaimana tanggung jawab seorang ibu? Dan semua sebagai anak, sebagai ibu, sebagai ayah, dalam semua keluarga semua punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita punya tanggung jawab sosial, kepemimpinan. Kita punya emban amanah di pundak kita. Selain tugas itu, dari level RT sampai presiden, semua itu juga amanah dan semua akan dimintai pertanggungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini hanya sebentar. Kehidupan ini adalah amanat. Kita di dunia ini adalah sebuah waktu yang dipertanggungjawabkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua nikmat itu. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan,
nikmat, termasuk tanggung jawab jabatan, semua itu akan dimintai percaya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, yang menjadi permasalahannya adalah sejauh mana kita mempersiapkan diri tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap nafas, setiap kesempatan dan peluang itu, apakah kita sia-siakan mengejar kesenangan kita? Oh, memang Ramadan kita ada kegiatan ngabuburit, namanya anak muda, ya kan? Sambil menunggu buka puasa, dia akan ke tempat bagaimana dengan teman-temannya berkumpul. Oh, di sana ada festival, ada penampilan kerajinan, ya. Di Malang Raya ini luar biasa kreativitas Malang Raya dengan pembinaan pemerintah secara komprehensif menyeluruh, tumbuh kembang luar biasa. Di sana di samping ada festival, ya, Aramania bersolawat, kemudian ada pameran-pameran karya emak-emak kita termasuk muda-mudi, ya, kemudian didukung oleh anak-anak yang di era digital. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya kegiatan yang positif kalau kita bisa memanfaatkan peluang itu. Di Malang ini luar biasa, suasana masih sejuk, kondusif, ya. Di sini kita bisa apa? Mengeksplor, ya. Kita mengeksplor potensi kita dalam rangka untuk apa? Untuk kontribusi kepada peradaban ini. Jadi tidak ada alasan di saat bulan puasa, ya, kemudian kita apa? Bermalas-malasan. Justru Ramadan kita menjadi produktif dengan segala karya dan kapasitas kita. Apa itu yang pendidik, ya, apa yang dididik, ya, apa yang remaja, apa yang tua muda, semuanya bisa kreasi. Dia bisa kontribusi besar kepada peradaban, ya, untuk diri, keluarga dan masyarakatnya. Banyak-banyak kreativitas, bidangnya macam-macam. Jadi yang mau produksi fokus mengembangkan produksinya. Mungkin ada yang di posisi jasa atau pengembangan atau pemasaran. Banyak hal yang bisa dikembangkan. Oleh karena itu, semua itu dalam rangka yang penting bertanggung jawab. Dalam rangka untuk apa? Kalau itu berdampak positif, ya kan, semakin menggerakkan ekonomi masyarakat, kesejahteraan, kemakmuran masyarakat, ya kan, dan kemudian tidak berkaitan dengan syariat kita, khususnya di dalam ibadah Ramadan, kenapa tidak? Karena semua waktu nikmat ini diminta bersama oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita mungkin ada yang menjadi pejabat, menjadi wakil rakyat, mengatur atau mengawasi urusan pemerintahan, dan apalagi juga yang bertugas sebagai pejabat di semua tingkatan, dan itu tidak mudah. Apa di aparat penegak hukum, apakah itu di layanan publik yang lain, ya, semua itu kalau diniati, ya, dalam rangka untuk tunduk kepada Allah Subhanahu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melayani dengan ikhlas, ya kan, dengan profesional, maka itu akan menjadi nilai yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak itu akan dipertanggungjawabkan semua jabatan yang ada di pundak kita. Para pemirsa Pakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu berikan umur yang berkah, ya, umur yang penuh manfaat, dan kita selalu semangat mengisi dengan hal yang positif, manfaat untuk diri kita, keluarga kita, bangsa kita. Karena bangsa kita adalah bangsa yang besar, membutuhkan energi yang besar dari kaula muda. Kita semuanya tetap semangat muda. Demikian para pemirsa Pakat TV, marilah kita mempersiapkan diri, mempertanggungjawabkan semua yang Allah berikan kita sampai hari ini, dan masih ada waktu tersisa sebelum ajal menjemput. Kita berkarya istiqomah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di semua bidang. Monggo. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.